wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang kembali di podcast Insan Cendekiawan bersama saya Tuan Marhab, dan senang sekali rasanya dapat menemani Anda kembali. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang keterampilan menyimak pada anak sekolah dasar. Hari ini saya tidak sendirian, saya kedatangan tamu dari mahasiswi PGSD. Pada mahasiswi PGSD silakan untuk masuk. Silakan dulu Kak. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita kenalkan kakak mahasiswi PGSD ini. Yang pertama Kak Dini. Halo Kak Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Senang pada dasarnya saya bisa diundang di obrolan podcast ini. Selanjutnya Kak Siti Fadila. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya sangat antusias nih dengan di podcast ini karena topiknya sesuai dengan mata kuliah yang telah saya pelajari. Kak Reja Ramadhani. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukannya Kak? Saya lagi sibuk PPL di sekolah dasar. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang keterampilan menyimak pada anak SD. Kenapa kami ambil topik ini? Karena keterampilan ini sering dianggap sepele. Padahal menyimak itu fondasi untuk kemampuan bahasaan. Nah, betul sekali. Kenapa? Karena anak-anak itu sebelum mereka bisa membaca dan menulis, mereka tuh seharusnya menguasai keterampilan menyimak terlebih dahulu. Nah, benar sekali itu Kak Din. Kadang orang-orang itu lupa kalau misalnya keterampilan menyimak itu menjadi poin utama dalam berkomunikasi di lingkungan sehari-harinya. Ya, benar. Setuju nih pendapat kakak-kakak sekalian. Kebanyakan guru sekarang menyepelekan keterampilan menyimak. Guru lebih berfokus kepada perkembangan menulis anak dan membaca. Iya, benar sih aku. Nah, sebelum kita diskusi lebih dalam, kita akan lihat dulu sebuah video tentang pembelajaran menyimak di kelas rendah di SD. Dari video ini kita bisa amati bagaimana guru memberikan instruksi, bagaimana respon anak, dan apa saja yang bisa kita pelajari. Yuk kita simak videonya dulu. Anak-anak, kalian senang mendengarkan cerita? Kalau begitu, anak-anak nanti habis ini Bu Guru akan menceritakan dongeng. Semuanya mendengarkan, nanti kalau sudah, anak-anak harus menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya anak-anak ya. Judulnya adalah Istana Bunga. Dahulu kala hiduplah raja dan ratu yang kejam. Keduanya suka berfoya-foya dan menindas rakyat miskin. Raja dan ratu ini mempunyai putra dan putri yang baik hati ya. Walaupun orang tuanya kejam tapi anaknya baik hati ya. Sifat mereka sangat berbeda dengan kedua anaknya ya. Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna selalu menolong rakyat yang kesusahan. Keduanya juga suka menolong rakyatnya yang memerlukan bantuan gitu. Anak-anak sudah mengerti cerita dari Ibu Guru tadi? Kalau begitu Bu Guru minta untuk salah satu anak membacakan cerita ke depan. Siapa yang berani? Oh, Lutfia Rahmadewi. Silakan maju Lutfia. Yang keras ya. Istana Bunga. Dahulu kala hiduplah raja dan ratu yang kejam. Keduanya suka berfoya-foya dan menindas rakyat miskin. Raja dan ratu ini mempunyai putra dan putri yang baik hati. Sifat mereka sangat berbeda dengan kedua orang tua mereka itu. Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna selalu menolong rakyat yang kesusahan. Keduanya suka menolong rakyatnya yang memerlukan bantuan. Ya, bagus sekali. Siapa lagi yang mau maju membaca ke depan? Oh, Aron baca maju ke depan ya. Hiduplah raja dan ratu yang kejam. Keduanya suka berfoya-foya dan menindas rakyat miskin. Raja dan ratu ini mempunyai putra dan putri yang baik hati.
Sifat mereka sangat berbeda dengan kedua orang tuanya. Mereka itu pangeran Ajes. Setelah menyaksikan video yang tadi, mari kita berbincang-bincang tentang keterampilan siswa sekolah dasar di SD. Yang pertama, Kak Dini, bagaimana pendapat Anda tentang keterampilan yang tadi? Nah, dari video yang udah kita nonton barusan tuh, kita bisa lihat ada seorang guru yang menyuruh muridnya untuk bercerita di depan kelas. Dan beberapa di antara mereka tuh adalah yang harus menyimak saat temannya bercerita di depan kelas. Nah, tapi beberapa di antara mereka itu ada yang nggak fokus, ada yang ngobrol sama temannya, kemudian ada yang sibuk sendiri, kemudian ada juga yang melamun. Nah, kita bisa lihat di situ beberapa di antara mereka ada yang menyimak dan ada yang tidak. Itu aja sih. Jadi menurut Kak Dini masih ada siswa yang kurang fokus dengan mendengar cerita yang tadi? Iya, betul. Menurut Kak Siti, apa metode yang digunakan guru tadi? Nah, jadi kan seperti yang kita lihat video tersebut, gurunya kan membacakan sebuah cerita nih di depan kelas. Nah, pada saat ia bercerita, suaranya dia itu kurang keras. Kemungkinan ya, yang siswa di belakang itu kurang terdengar. Dan pada metode ia bercerita juga masih terbatas. Padahal ya, bisa ditambahkan dengan gambar-gambar yang lebih interaktif, indah, agar siswa tidak bosan. Jadi menurut Kak Siti, guru tadi kurang menggunakan media dan suaranya juga kurang keras. Iya, benar sekali, Pak. Jadi apa menurut Kak Reja tantangan yang terdapat di video tersebut? Menurut saya tantangan mengajar di kelas 1 SD itu siswanya cepat bosan. Dia bermain di belakang, ada yang berbicara, dan cuek akan pelajaran. Jadi kita sebagai guru harus lebih kreatif, sabar, seperti melibatkan siswa akan pembelajaran tersebut. Oh, jadi bagaimana menurut kakak-kakak sekalian? Kenapa masih ada murid yang ribut di kelas? Nah, kalau menurut saya, karena keterampilan menyimak anak SD itu kan belum sepenuhnya berkembang. Jadi mereka kesulitan nih memahami apa yang gurunya jelaskan. Maka dari itu, dalam menyimak, kita kan tidak hanya mendengar, kita juga harus mendalami apa isi materi tersebut. Itulah yang membuat siswa menjadi bosan. Betul, anak kecil itu perlu gaya belajar yang menyenangkan, seru, dan mengasihkan. Seperti gaya belajar menggambar, bermain game, dan bernyanyi. Menurut kalian apa hal baik yang ada di video tersebut? Menurut saya, guru terlihat sangat sabar itu sangat penting sih. Iya, apalagi gurunya juga bisa kasih pertanyaan supaya anak-anak bisa mengingat cerita-cerita yang telah diceritakan oleh temannya. Setuju sih, karena gurunya juga berusaha melibatkan seluruh siswa, bukan hanya cuma satu. Menurut kalian apa yang harus diperbaiki guru yang ada di video tadi? Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, bisa kita tambahkan alat peraga ataupun media-media yang lebih menarik lagi. Tuh. Guru juga bisa menambahkan suara-suara pendukung agar lebih menarik sih. Guru bisa mengasihi kegiatan lanjutan seperti siswa menceritakan ulang. Ini dari pembahasan kami bahwa keterampilan menyimak itu penting, tapi harus dibuat menarik. Guru perlu sabar, kreatif, dan melibatkan anak dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswi PGSD yang telah hadir di episode kali ini. Semoga di episode kali ini kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Insan Cendekiawan. Membangun